Allah berfirman dalam Quran bahwa manusia akan ditanya berapa lama ia hidup di dunia ini, maka mereka akan menjawab bahwa mereka hanya tinggal sebentar sekali, mungkin hanya sehari atau setengah hari. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Anda harus menjadi anak-anak dunia berikutnya, bukan dunia yang sekarang, karena dunia ini meninggalkanmu dan dunia nanti mendatangimu. Beliau juga bersabda, cintailah siapapun yang kau kehendaki, mereka pasti akan mati. Lakukanlah apa yang kau kehendaki, kalian akan diadili sesuai dengannya. Putuskan pilihan Anda sekarang juga. Ikutilah nurani Anda, lakukan apa yang bisa, Anda akan tergiring pada apa yang Anda cintai, Anda akan ditolak oleh apa yang Anda benci, Anda akan melakukan apa yang harus Anda lakukan. Jangan mengingkari hati Anda, tak seorang pun bisa mengganti takdir Anda. Hanya saat ini yang mengetahui apa jadinya saat ini. Dan mengenai sisa umur Anda yang belum tersibak, saat demi saat, jam demi jam, hari demi hari, dan sebagaimana perubahan yang datang dan pergi, satu dengan yang lainnya, masing-masing yang nanti begitu tak terduga, masing-masing yang kini begitu cepat, masing-masing yang lalu begitu tak nyata. Maka janganlah lupa, tapi ingatlah, dan bila Anda lupa, ingatlah. Anda dalam perjalanan, sesungguhnya segala sesuatu berasal dari Allah, dan akan kembali ke Allah, rela tak rela, melalui taman, atau melalui api, termasuk Anda, putuskan pilihan Anda sekarang juga, sadarlah, waktu sudah mendesak, Anda berada dalam perjalanan. Perjalanan itu menuju Allah. Ketika seluruh manusia berdiri di hadirat Allah, di hari akhir. Allah berfirman, siapakah yang menjadi raja kini? Katakanlah, inilah jalanku, aku memanggil manusia kepada Allah, dengan hujah yang terang, aku dan sesiapa yang mengikutiku. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Quran, Surat Yusuf 108. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Kosakata Allah, Raja segala alam dan seisinya, termasuk Anda. Allah memiliki 99 nama yang semuanya hanya bersumber dari dan berada pada yang satu. Allah Maha Besar Maha Perkasa, yang ada, yang nyata, pencipta, yang diagungkan, penguasa alam semesta. Allah adalah awal tanpa permulaan, dan adalah akhir tanpa ada batasan. Ia adalah yang maha ada lagi maha tersembunyi. Tiada yang ada kecuali Dia, dan hanyalah Dia yang ada. Alastu birabbikum. Bukankah aku Tuhanmu? Pertanyaan yang diajukan Allah kepada semua arwah nyawa-nyawa segera setelah pembentukannya. Semua arwah sudah menjawab, ya, kami bersaksi, termasuk Anda. Api nar, api jahanam, tujuan akhir dan tempat maha siksa di akhirat bagi kafirun dan munafikun. Setelah hari pengadilan berlalu, para muslim yang mengabaikan apa yang fardu-fardu dalam syariat-syariat dan tidak bertaubat-taubat dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya akan masuk api. Dan tergantung kepada ampunan Allah, baru ia ke taman, dengan kehendaknya. Semua dosa dan kesalahan diampuni kecuali syirik-syirikan, nar api dibahas dengan teramat rinci di Al-Quran dan Al-Hadits. Barzah, sebuah alam di antara dua kenyataan, atau dua alam yang memisahkan, sekaligus menghubungkannya, umumnya digunakan untuk menggambarkan alam di antara ad-dunya dan al-akhirah. Kita hadir ke barzah ketika kita mati, yaitu ketika ruh meninggalkan jasad kita, dan kita akan meninggalkan barzah ketika hari akhir tiba. Di mana ruh dan jasad kita bersatu kembali. Barzah juga digunakan untuk menggambarkan alam arwah yang berada di alam gaib, yaitu tempat ruh sebelum ditiupkan ke janin ketika kehamilan berumur sekitar 16 minggu. Dajjal, puncak perwujudan kufur, berupa seorang pribadi oknum atau berupa gejala sosial budaya, atau sebagai kekuatan pengaruh yang tak nampak, sering disamakan sebagai si antikristus. Dajjal adalah sang penyelamat palsu yang kemunculannya menandakan awalnya keakhiran dunia. Dia amat bertolak belakang dengan Isa. Keterangan-keterangan mengenai Dajjal teramat rinci dan lengkap. Perwujudannya akan nampak sebagai seseorang, dan sebagai kejadian sejarah, dan sebagai kejadian-kejadian alam. Dajjal akan mempengaruhi banyak orang dan akan mengakibatkan kekacauan. Darul Harb, Daral Harb, kampung perseteruan, di mana din kufur didirikan. Darul Islam, Daral Islam, kampung kesejahteraan, di mana din Islam ditegakkan. Din, ad-din, transaksi hidup, yaitu perilaku dan jalan hidup Anda terhadap Allah,
Din adalah perserah dirian dan ketaatan kepada sebuah sistem dengan segala peraturan dan pengamalannya. Secara harfiah din berarti hutang piutang atau pertukaran yang terjadi antara dua pihak. Dalam hal ini, antara yang menciptakan dengan yang diciptakannya. Ada juga yang mengatakan, antara yang dibentuk dengan yang tak dibentuk, antara yang terbatas dengan yang tak berbatas. Antara yang banyak dengan yang satu, Allah menetapkan dalam Al-Quran bahwa tentu din yang ada di sampingnya adalah Islam. Dunia, ad-dunya, yaitu dunia ini sebagaimana yang dihayalkan, baik secara lahir maupun batin, sering diumpamakan sebagai sebungkus anggur yang nampaknya bisa dicapai, namun ketika hendak digapai, raib. Hajar Aswad, Hajrat al-Aswad. Batu hitam, sebuah batu yang menurut sebagian pendapat diturunkan dari langit, yang ditempatkan di salah satu sudut Ka'bah oleh Nabi Ibrahim AS, dengan maksud mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Batu itu dikecup oleh para muslim di segala zaman. Dan dengan demikian menyatukan setiap muslim. Haram. Selain berarti, apa yang dilarang oleh syariat, juga daerah yang dilindungi. Ada dua daerah yang dilindungi, lebih dikenal dengan Haramain, yang mana di dalamnya ada perilaku yang diharamkan dan perilaku yang diwajibkan. Haramain adalah daerah sekitar Ka'bah di Mekah dan daerah sekitar Masjid Nabi Muhammad SAW di Medina. Iman, yakin kepada Allah, dan menerima Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya. Iman tumbuh di hati seseorang yang mengikuti jalan Islam. Iman, yakin kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, api dan taman. Dan yakin kepada ketetapannya apa yang baik dan apa yang buruk. Iman adalah ilmu dan ketetapan batin yang akan menghadirkan takwa, taubat dan kegairahan untuk lebih mengetahui. Islam, petunjuk kenabian yang dihantarkan melalui Nabi Muhammad SAW bagi seluruh manusia dan jin yang menghendaki kedamaian di dunia ini, taman di akhirat, dan pengenalan dan pengagungan Allah. 5 tiang Islam adalah syahadat, salat, saum, zakat, dan haji. Puncak Islam adalah jihad. Seseorang memasuki Islam ketika bersyahadat di hadapan sedikitnya 2 saksi dan melaksanakan ghusl mandi wajib mandi besar, baik sebelum bersyahadat maupun sesudahnya. Ka'bah, rumah Allah, di Mekah, awalnya dibangun oleh Nabi Ibrahim AS dan kemudian diperbaiki kembali oleh Nabi Muhammad SAW. Ka'bah adalah tempat semua muslim mengarahkan salatnya. Ini tidak berarti Allah ada di sana, ataupun para muslim mengagungkan Ka'bah. Allahlah yang diagungkan dan diibadati oleh para muslim, dan Allah tiada terbatas maupun terangkum, dalam bentuk apapun, waktu manapun, dan konsep bagaimanapun. Khalifah, Khalif. Seseorang yang mewakili seseorang yang lainnya, perwakilan sekelompok manusia, dalam hal ini, pemimpin masyarakat muslim, dan pada masyarakat muslim awal di Madinah Al-Munawwarah sang Khalif, adalah sang Amir, adalah sang Imam. Khalifah Ar-Rasyidun. Para khalifah yang terbimbing dengan benar, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridai mereka semua. Madinah Al-Munawwarah, Madinah Al-Munawwarah. Madinah adalah kota tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu, dan tempat di mana Al-Quran digenapkan. Masyarakat muslim pertama terbentuk di sana. Dan Allah menetapkan di Quran bahwa masyarakat itu adalah masyarakat yang terbaik yang pernah ada. Hati dan perbuatan mereka disinari dan bersinar karena Allah dan Rasul-Nya. Mahdi, ia yang terpimpin dalam kebenaran. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa akan ada Mahdi setiap 100 tahun, di mana ia akan menghidupkan kembali din Islam. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda bahwa Mahdi yang terakhir adalah Mahdi yang akan melawan Dajjal hingga datang kembalinya Isa alaihissalam yang akan membunuh Dajjal. Mizan, bisa berarti keseimbangan hidup baik secara ruhani maupun jasmani. Mizan juga diartikan sebagai alam mizan, maksudnya hari pengadilan, hari keadilan, di mana setiap insan akan diadili dengan adil. Muhsin adalah seorang muslim yang memiliki ihsan, dan dengan demikian ia hanya memberi kenyataan pada yang nyata. Allah hanyalah seorang muhsin yang akan mengerti apa itu tauhid. Syekh Abdul Qadir Al-Murabit pernah berkata, perbedaan kafir dan muslim amatlah besar. Perbedaan muslim dan mumin lebih besar lagi. Perbedaan mumin dan muhsin tak terukur besarnya. Dan ini berlaku baik
secara lahir maupun batin. Mumin adalah seorang muslim yang beriman, yang yakin pada Allah, dan menerima Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi mumin, dunia akhirat lebih nyata daripada dunia ini. Ia amat merindukan teman, sehingga dunia ini bagaikan api. Muslim adalah seseorang yang mengikuti jalan Islam, melaksanakan semua yang wajib, dan meninggalkan semua yang haram sesuai dengan syariah, dan senantiasa berada dalam batasan-batasan Allah, dan mengejawantahkan sunnah sedaya upayanya. Yaitu dengan mempelajari Al-Quran dan hadits, untuk kemudian langsung diamalkannya. Secara harfiah muslim berarti seseorang yang aman dan mengamankan, berada dalam kedamaian di dunia ini, dan dijamin taman di dunia nanti. Munafik. Secara lahir mereka mengaku beriman, tetapi sebenarnya batinnya menolak Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memihak kepada para kafirun dan musuh para muminun. Bagian yang terdalam dari AP dikhususkan untuk para munafikwa. Munankun adalah jamak dari munafik, para munafik. Orang-orang munafik. Kiblat-kiblat, kiblah. Aral. Semua orang mempunyai aral dalam hidupnya. Sewaktu salat, para muslim menghadap ke arah kiblat, yaitu ke Ka'bah di Mekah. Alat inilah yang membedakan muslim dengan yang lainnya, di mana yang lain punya segala arah kecuali kiblat. Quran, bacaan, wahyu terakhir dari Allah untuk manusia dan jin sebelum kiamat, diturunkan selama 23 tahun, 13 yang pertama di Mekah, dan 10 sisanya di Madinah. Al-Quran menyempurnakan, menambah, mengembangkan, melebihi, dan menganulir seluruh wahyu yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar di antara semua mukjizat. Kini, Al-Quran masih persis sebagaimana sewaktu diturunkan, tanpa pengurangan, dan tanpa tambahan sedikit pun. Barang siapa melafalkannya dengan adab dan tulus, akan menerima ilmu dan kebijakan, karena Al-Quran adalah sumur kebijakan masa kini. Rasul, penyampai berita, penyampai surat, utusan, yaitu seorang nabi yang diwahyukan kepadanya buku kitab dari Allah. Semua rasul adalah nabi, tetapi tidak semua nabi adalah rasul. Sedekah sadakar, sadakah. Berbagi kepada yang memerlukan dalam kebaikan apapun, berbagi kebijakan, menolong, berbagi sandang dan pangan, berbagi harta, senyum, sadakah dikeluarkan kapan saja dengan kerelaan dan demi mencari keridaan Allah. Syahadat syahadah. Syahadat adalah salah satu tiang Islam. Syahadat adalah bersaksi dan diucapkan bahwa La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah, Shallallahu Alaihi Wasallam. Syahadat adalah gerbang kepada Islam di dunia ini dan gerbang ke jannah di dunia nanti. Mudah diucapkan, tetapi mengejawantahkannya adalah perjuangan yang amat berat dan mempunyai akibat yang sangat jauh, baik secara lahir maupun batin, baik di dunia ini maupun nanti. Meneguhkan syahadat merupakan pembersihan lahir batin. Sin, saya. Orang tua, seseorang yang dituakan dan dihormati. Dalam hal ini maksudnya, seorang yang alim, yaitu yang mempunyai ilmu pengenalan Allah dan pengetahuan atas cara hidupnya Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu punya ilmu mendalam mengenai din Allah. Seorang alim akan membimbing Anda mengenali diri dan mengenal Allah. Syaitan. Secara khusus beralamat kepada si iblis 2. Semoga Allah melaknatnya. Iblis adalah jin yang amat sombong bangga diri, sehingga tak mau taat pada Allah. Ia, semoga Allah melaknatnya, senantiasa mendorong semua manusia dan jin, agar juga tak taat pada Allah. Syaitan adalah ciptaan Allah. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan yang telah diciptakannya. Syirik. Berarti menghubungkan siapapun atau apapun setara dengan Allah, yaitu beribadat dan mengagungkan kepada selain Allah. Termasuk dirimu, negaramu, kampungmu, pekenaanmu, semestamu. Syirik bertolak belakang dengan tauhid. Muslim menghadap ke arah kiblat, yaitu ke Ka'bah di Mekah. Alat inilah yang membedakan muslim dengan yang lainnya, di mana yang lain punya segala arah kecuali kiblat. Sunnah, bentuk, yaitu praktek dan perilaku yang biasa dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang. Istilah ini sudah hampir selalu diartikan sebagai praktek dan perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Tetapi jika kita tinjau ke belakang, yaitu pada zaman Imam Malik, semoga Allah merahmatinya, sewaktu ia menyusun Al-Muwatta. Pada zaman itu,
tidak dipisahkan antara sunnah Nabi Muhammad SAW dengan sunnah Madinah. Sehingga pada zaman itu semua orang alim ulama mempunyai sumber pengetahuan din yang lebih luas. Kini, pengetahuan din terbatas pada apa yang ada di hadits saja. Sunnah Nabi Muhammad SAW beserta sunnah masyarakat muslim pertama di Madinah adalah sumber pelajaran ilmu perilaku manusia yang lengkap dan utuh yang pada masyarakat masa kini sengaja dikucilkan dari kerangka pelajaran dan pengajarannya.